Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibu Mimin dari kelas NR3 Universitas Pancasakti Bekasi, Priodi PG Pakmud dengan nomor NIM 218620502009. Sini saya akan mengerjakan tugas PAI pengganti UTS dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Di sini saya akan menerangkan 3 kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi atau menjadi contoh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri teladan umat Islam di seluruh dunia, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk kepada umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik yaitu bagaimana bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ada begitu banyak kesan inspiratif dari kehidupan Rasulullah SAW yang bisa diteladani umat Islam. Yang ke-1, beliau mempunyai sifat lemah lembut. Nabi Muhammad SAW seorang berhati mulia yang senantiasa lembah lembut terhadap sesama, bahkan pada seorang yang selalu menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta yang menetap di sebuah pasar Madinah. Si pengemis itu bukannya hanya mengemis, ia juga selalu bersumpah serapah atau menghina terhadap Nabi Muhammad SAW di depan orang-orang yang lewat di depan pasar itu. Si pengemis berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Jangan dekati Muhammad, jangan jauhi dia. Dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya." Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyuapi si pengemis hanya terdiam dan terus menyuapi makan sampai habis. Sampai suatu hari si pengemis Yahudi buta itu tidak lagi ditemani oleh seseorang yang menyuapinya. Kemudian datanglah seorang yang lain dan menyuapinya.
Dialah adalah seorang utusan Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menanya terhadap si pengemis. Si pengemis berkata, "Kenapa yang menyuapi dan mendekati saya tidak selemah lembut seperti yang biasanya?" Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Memang ini bukan yang seperti biasanya yang menyuapi dan mendekati dengan lemah lembut. Saya adalah utusan beliau. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengutus saya untuk mendekatimu dan memberikan makan serta memberikan kasih sayang yang lembut seperti beliau. Karena beliau sekarang sudah wafat." Mendengar itu, si pengemis langsung berkata, "Ternyata itu adalah Muhammad." Dia menangis tersenduh-senduh. Dia meminta maaf karena dia sudah mencaci, menghina. Ternyata dia adalah seorang nabi yang mempunyai hati yang lembut dan mempunyai perasaan yang sangat sayang terhadap manusia dan sesamanya. Akhirnya dia mau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dengan senang hati, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si pengemis itu menjadi seorang umat muslim. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak senang menumpuk-numpukan harta atau menyimpan uang. Dia selalu membagikannya dan memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dia selalu menginfakkan sebagian hartanya karena beliau berkata, harta sebanyak apapun kalau tidak diinfakkan atau disedekahkan tidak akan bermanfaat kebaikannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, beliau adalah seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dia taat terhadap aturan Allah. Dia selalu menjaga walaupun dia sudah dijaminkan ahli surga. Beliau tetap taat dan tegas terhadap aturan agama. Apalagi dia sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum. Bahkan hanya sebutir korma aja yang ditemukan di jalan, dia selalu waspada apa yang dimakan dan diminumnya. Itulah kisah kehidupan Rasulullah SAW yang bisa dijadikan suri teladan bagi semua umat Islam. Semoga kita bisa mengabulkannya atau bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Rasul dan sahabatnya. Kisah Rasul tersebut dari semua yang dikisahkannya, semoga kita dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita mempelajari terhadap anak didik kita, belajar mengeluarkan infak atau sedekah sedini mungkin. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.